Selamat pagi pemirsa, Presisi Pagi kembali hadir untuk Anda. Selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya, Tekla Hasyati. Mari kita lihat terlebih dahulu 3 berita utama pagi ini. Jaringan narkoba lintas batas dibongkar. Polres Sanggau tangkap kurir wanita bawa 18,5 kg sabu. Polres Katingan melakukan sosialisasi bahaya narkoba kepada peserta kemah pelajar lintas agama. Polda DIY mengamankan prosesi pemakaman jenazah Sri Susuhunan Pakubuwono ke-13. Di informasi pertama pemirsa, evakuasi korban hilang di Kalitalang, Polres Klaten gerak cepat bersama tim gabungan. Berikut laporan dari Bribda Weni personel Humas Polres Klaten, Polda Jawa Tengah. Polres Klaten bersama instansi terkait berhasil menemukan seorang warga bernama Hermanto yang dilaporkan hilang di kawasan Kalitalang, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten pada Selasa 4 November 2020. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia di dasar jurang yang berbentuk cekungan, tepatnya di alur Kalitalang. Usai evakuasi, jenazah diserahkan di pihak keluarga untuk dimakamkan. Polres Klaten bersama instansi terkait berhasil menemukan seorang pria yang sebelumnya dilaporkan hilang di kawasan wisata Kalitalang, Desa Balerante, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten pada Selasa 4 November 2025. Korban bernama Hermanto berusia 45 tahun, merupakan warga Desa Tanjung Sari, Kecamatan Manis Renggo, ditemukan dalam kondisi meninggal dunia di alur Sungai Kalitalang. Pencarian dilakukan setelah warga melaporkan adanya sepeda motor tanpa pemilik di sekitar Menara Pandang kawasan wisata Kalitalang. Temuan itu kemudian ditindaklanjuti dengan penyelidikan dan penyisiran di sepanjang jalur sungai oleh tim gabungan yang melibatkan unsur TNI, Polri, dan relawan. Sekitar pukul 11.05 waktu Indonesia Barat, tim menemukan jasad korban di dasar sungai berbatu, tepatnya di cerukan batu menyerupai posisi duduk. Lokasi penemuan berjarak sekitar 100 meter dari titik ditemukannya sepeda motor korban. AKP Suwoto menjelaskan bahwa proses pencarian dilakukan dengan hati-hati, mengingat medan yang cukup terjal dan berbahaya. Keberhasilan pencarian merupakan hasil kerjasama seluruh unsur yang terlibat di lapangan. Jenazah korban kemudian diserahkan kepada pihak keluarga di Desa Tanjung Sari untuk dimakamkan. AKP Suwoto juga menghimbau masyarakat agar lebih berhati-hati ketika beraktivitas di kawasan wisata alam, terutama di musim hujan yang membuat jalur licin dan beresiko tinggi. Dari Klaten, Bribda Weni melaporkan. Sementara itu pemirsa, Polda DIY berhasil mengamankan prosesi pemakaman jenazah Sri Susuhunan Pakubuwono ke-13. Dan berikut laporan dari Bribtu Harlisa Dinda Lestari, personel Humas Polda DIY. Polda DIY beserta personel gabungan Polres Bantul dan Polresta Sleman mengamankan jalur dan lokasi pemakaman Pakubuwono ke-13 yang diselenggarakan di Kompleks Makam Raja-Raja Imogiri, Bantul pada Rabu 5 November 2025. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Fokus utama pengamanan yang dilakukan oleh Polda DIY beserta personel gabungan Polres Bantul dan Polresta Sleman ini adalah memastikan kelancaran jalur, pengawalan jenazah, serta ketertiban seluruh rangkaian kegiatan agar berlangsung aman dari awal hingga akhir. Turut hadir diantaranya Kapolda DIY Irjen Pol Anggoro Soekartono dan Rem 072 Brigjen TNI Bambang Sujarwo dan jajaran unsur Forkopimda DIY.
Prosesi pemakaman ini dihadiri oleh keluarga inti Keraton Surakarta, termasuk Muspida DIY dan masyarakat umum. Berkat koordinasi yang solid antara petugas keamanan jajaran Polda DIY, Polda Jawa Tengah, dan Polresta Surakarta, serta pihak penyelenggara, seluruh prosesi pemakaman Pakubuwono ke-13 dinyatakan selesai dalam keadaan aman dan lancar. Polda DIY mengucapkan terima kasih atas kerjasama semua pihak yang terlibat dalam menjaga ketertiban. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Bribtu Dinda dari Polda DIY melaporkan untuk Polri TV. Dan pemirsa, jaringan narkoba lintas batas dibongkar. Polres Sanggau tangkap kurir wanita bawa 18,5 kg sabu. Dan berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Polres Sanggau berhasil mencetak prestasi signifikan dalam upaya memberantas peredaran narkotika. Satuan Reserse Narkoba Polres Sanggau menggagalkan penyelundupan sabu seberat 18,5 kg dari jalur lintas perbatasan dan meringkus seorang wanita yang berperan sebagai kurir. Pengungkapan kasus besar ini secara resmi dirilis dalam konferensi pers yang dipimpin langsung oleh Kapolres Sanggau, AKBP Sudarsono, di Geraha Wira Pratama pada Kamis 6 November 2025. Penangkapan ini menegaskan keseriusan aparat dalam menekan arus narkoba yang masuk dari perbatasan Malaysia-Indonesia. Kasus ini berawal dari laporan masyarakat mengenai adanya aktivitas peredaran narkotika lintas perbatasan yang kemudian ditindaklanjuti dengan penyelidikan intensif tim gabungan Satres Narkoba, Polsek Sekayam dan Polsek Entikong di jalur lintas Kalimantan Poros Utara. Seorang wanita berinisial HM yang mengendarai sepeda motor di Dusun Timaga diamankan petugas. Modus pelaku tergolong klasik, yakni memanfaatkan jalur darat pada dini hari untuk menghindari pantauan. Tersangka HM ini tengah menjalani proses penyidikan lebih lanjut di Mapolres Sanggau. Kepada penyidik, tersangka mengaku hanya bertindak sebagai kurir yang dijanjikan imbalan sejumlah uang untuk membawa sabu menuju kawasan Sosok Sanggau. Polres Sanggau kini terus mendalami dan memburu pengendali, serta jaringan yang lebih besar di balik pengiriman ini. Atas perbuatannya, tersangka terancam hukuman pidana penjara seumur hidup atau bahkan pidana mati. Dari Humas Polres Sanggau, Polda Kalimantan Barat melaporkan untuk Polri TV. Di informasi berikutnya, pemirsa, Polres Katingan melakukan sosialisasi bahaya narkoba kepada peserta kemah pelajar lintas agama. Berikut laporan dari Bribda Paula Christine, personel Humas Polda Kalimantan Tengah untuk Anda. Kapolres Katingan AKBP Chandra Ismawanto memberikan sosialisasi mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba di acara kemah pelajar lintas agama yang diselenggarakan oleh Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Katingan. Acara tersebut diadakan bertempat di Komplek Perkantoran Kereng Humbang Kasongan, Kabupaten Katingan. Dan berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Kapolres Katingan AKBP Chandra Ismawanto memberikan sosialisasi tentang bahaya penyalahgunaan narkoba kepada para peserta kemah pelajar lintas agama yang diselenggarakan oleh Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB Kabupaten Katingan. Kegiatan ini dihadiri oleh Wakil Bupati Katingan Firdaus, Ketua FKUB Kabupaten Katingan Edi Rahmat Sosiawan, serta para tokoh agama dari berbagai keyakinan. Kapolres Katingan menyampaikan pentingnya peran generasi muda dalam menjaga diri dari pengaruh buruk narkoba. AKBP Chandra Ismawanto menjelaskan secara detail mengenai dampak berbahaya dari penyalahgunaan narkoba, baik terhadap kesehatan fisik maupun mental. Selain menjelaskan bahaya narkoba, Kapolres juga memberikan tips kepada anak-anak tentang cara menghindari dan mengatasi pengaruh negatif untuk pergaulan bebas yang bisa mengarah pada penyalahgunaan narkoba. Komunikasi dengan orang tua, guru, dan pihak berwajib penting dilakukan apabila menemukan indikasi penyalahgunaan narkoba di lingkungan sekitar. Melalui kegiatan kemah pelajar lintas agama ini diharapkan para peserta tidak hanya memahami pentingnya hidup sehat tanpa narkoba, tetapi juga menumbuhkan semangat toleransi dan persaudaraan di tengah keberagaman masyarakat Katingan.
Informasi tadi menutup jumpa kita pada kali ini. Saya Bribda Paula Bithumas, Polda Kalimantan Tengah, melaporkan untuk Polri TV. Salam presisi. Pemirsa, polisi berhasil mengamankan AM, pria yang nekat menabrakkan diri ke sebuah mobil yang melintas di Jalan KH Mas Mansur, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Meski modus tersebut kerap dilakukan para pelaku kejahatan untuk melakukan pemerasan, namun dari hasil penyelidikan sementara, AM ternyata mengalami depresi sejak ditinggal sang ayah, sehingga sering menyakiti diri sendiri hingga pernah mencoba bunuh diri. Pria ini tak berkutik saat diamankan petugas Reskrim Polsek Metro Tanah Abang, Jakarta Pusat saat tengah asik nongkrong di kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Pria berinisial AM ini ditangkap usai videonya viral di media sosial lantaran nekat menabrakkan diri ke sebuah mobil yang melintas di Jalan Kiai Haji Mas Mansur, Tanah Abang. Laga bak sebuah insiden kecelakaan mobil menabrak pejalan kaki. Itu kerap dilakukan para pelaku tindak kejahatan sebagai modus untuk melakukan pemerasan terhadap para korbannya. Namun dari hasil pemeriksaan terhadap AM dan beberapa saksi, ternyata AM mengalami depresi sejak ditinggal oleh sang ayah. Tak hanya sering menyakiti diri sendiri, AM bahkan pernah berkali-kali mencoba bunuh diri, termasuk aksinya menabrakkan diri ke mobil. Kami dari Polres Metro Jakarta Pusat, dari Polsek Metro Tanah Abang, tim opsional kami sudah mengamankan yang bersangkutan, dan berdasarkan keterangan dari saksi-saksi bahwa memang yang bersangkutan ini inisial AN mengalami gangguan kejiwaan atau depresi setelah ditinggal oleh ayahnya ya. Beberapa waktu terakhir, beberapa kali memang yang bersangkutan mencoba menyakiti diri sendiri dan berusaha untuk bunuh diri, tapi baru yang ini yang mencoba menabrakkan diri ke kendaraan roda 4 yang melintas. Untuk orangnya sendiri diamankan oleh petugas Polsek Metro Tanah Abang, kemudian masih mendalami dengan tes kejiwaan. Kalau memang benar ada mengalami gangguan kejiwaan, kemungkinan akan tetap dikembalikan kepada keluarga, karena juga untuk unsur pidana yang dilakukan itu masih belum terpenuhi. Juga belum ada laporan dari korban yang ada dalam video viral tersebut. Namun kami dari Polres Metro Jakarta Pusat menghimbau kepada masyarakat bila mana mengalami kejadian serupa seperti itu ya bisa direkam, itu juga untuk memudahkan mengidentifikasi dan sebagai bukti nantinya. Dan bila ada hal-hal yang mencurigakan, segera hubungi layanan call center 110 untuk ditengahi oleh polisi dan tidak terjadi modus-modus yang kita khawatirkan akan menjadi pemerasan. Saat ini AM masih dilakukan pemeriksaan kejiwaan oleh tim dokter, dan bila hasilnya terbukti mengalami gangguan kejiwaan, maka AM akan dikembalikan kepada pihak keluarga atau dikirim ke rumah sakit jiwa. Petugas mengimbau kepada masyarakat yang menjadi korban tindak kejahatan atau melihat adanya aksi kejahatan agar mereka menggunakan ponsel sebagai bukti, serta menghubungi call center di 110 atau mendatangi langsung kantor polisi terdekat. Dari Polsek Metro Tanah Abang, Polda Metro Jaya melaporkan untuk Polri TV. Di Sulawesi Tenggara, pemirsa, Satuan Reserse Narkoba Polres Wakatobi mengamankan seorang warga Kelurahan Pongo, Kecamatan Wangi-Wangi yang diduga terlibat jaringan peredaran narkotika jenis sabu yang dikendalikan dari dalam lembaga permasyarakatan. Satuan Reserse Narkoba Polres Wakatobi kembali menorehkan prestasi dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan narkotika. Dalam penangkapan yang dilakukan pada 1 November 2025 lalu, Sat Narkoba Polres Wakatobi mengamankan salah seorang terduga pelaku tersangka berinisial DR, beserta barang bukti sabu seberat 9,55 gram, serta perlengkapan diduga untuk membagi dan mengemas barang haram itu. Kasat Narkoba KP Risman mengatakan, penangkapan terhadap terduga pelaku berinisial DR berawal dari informasi masyarakat yang menyebutkan bahwa yang bersangkutan diduga sering melakukan transaksi narkotika jenis sabu. Menindaklanjuti laporan tersebut, tim Satres Narkoba Polres Wakatobi melakukan penyelidikan di lingkungan Bente, Kelurahan Pongo. Pada 1 November 2025 sekitar pukul 22.15 waktu Indonesia Tengah, petugas mendapati terduga pelaku sedang berada di depan salah satu rumah warga dalam kondisi mabuk setelah diduga mengonsumsi minuman beralkohol.
Petugas langsung melakukan penyergapan dan penggeledahan badan. Dari hasil interogasi di tempat, terduga pelaku mengaku menyembunyikan barang bukti di sebuah kebun milik warga lain. Tim kemudian menuju lokasi yang ditujukan terduga dan menemukan satu paket sabu dengan berat bruto 9,55 gram, serta 19 pipet warna pink, 9 bungkus plastik kosong, dan 1 buah gunting di dalam semak-semak di celah batu. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, tersangka diduga berperan sebagai pengedar dan terhubung dengan jaringan peredaran narkoba yang dikendalikan dari dalam lapas. Saat ini terduga DR telah diamankan di Rutan Polres Wakatobi untuk proses penyidikan lebih lanjut. Pelaku kini dijerat dengan pasal 114 ayat 2, subpasal 112 ayat 2, dan atau pasal 127 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Melalui kasus ini, Polres Wakatobi mengimbau masyarakat untuk tetap waspada dan aktif melaporkan segala bentuk peredaran narkoba demi menjaga lingkungan yang aman dan sehat di Kabupaten Wakatobi. Dari Humas Polres Wakatobi melaporkan untuk Polri TV. Dipegang oleh Pak Kabak ini adalah pipet untuk membungkus. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.